lama anak yang saleh, yang ahli ibadah, di dalam mimpinya dia memakai baju yang kotor. Bahkan di dalam di jasadnya terdapat luka-luka yang menyeramkan. Terbangun anak tersebut, lalu dia ingin mentakwil, ingin mentafsirkan mimpinya. Dia bertanya kepada seorang guru, "Ya Syekh, aku bermimpi orang tuaku yang tak lama meninggal dunia. Di dalam mimpiku orang tua ini hadir dengan memakai baju yang kotor. Dan aku sering melihat wajah orang tuaku. Dia merintih, dia menangis, memanggil-manggil namaku seakan-akan ada harapan pada orang tuaku yang ingin aku lakukan. Dan aku melihat orang tuaku dengan jasad yang banyak luka, dengan jasad yang menyedihkan." Dia bertanya dengan salah satu syekh. Lalu syekh tersebut menjawab dengan kalimat, "Bukan karena orang tua disiksa, bukan karena orang tua dihinakan, karena orang tuamu adalah aku pun menjadi saksi, dia adalah orang yang saleh dan ahli ibadah. Namun ada kesalahan bagi orang tua yang ahli ibadah, bagi orang tua yang saleh, dia tidak menjadikan sama anaknya menjadi ahli ibadah, anaknya menjadi anak yang saleh." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu seorang syekh mengatakan, kau datang ke majelis ilmu, kau cari guru yang ilmunya menyambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat di majlis itu, belajarlah mengaji di majlis itu dengan guru yang menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad. Niatkan itu untuk orang tuamu, karena engkau yang belum sempurna menjadi ahli ibadah. Mungkin engkau belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Mungkin engkau seorang anak yang belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulullah, dan dosa itu dipikul, dosa itu menjadi beban orang tuamu, karena yang bertanggung jawab atas anak-anaknya yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum kenal dengan Allah, yang belum kenal dengan Rasulullah, yang sangat tipis ilmu agama, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, maka ini adalah kesalahan orang tua dan akan dibebankan dosanya kepada orang tua. Sesoleh apapun orang tuamu, sealim apapun orang tuamu, sesempurna apapun ibadah orang tuamu, maka dosa anaknya tetap akan menjadi beban orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kita sadari bahwa mungkin di antara kita mengingat mengenang orang tua yang belum tuntas memberikan tanggung jawab atas orang tua kepada kita. Kita dulu mungkin tidak dipesantrenkan, kita dulu mungkin tidak begitu dipedulikan urusan agama, hanya disekolahkan, hanya dinafkahi. Tapi orang tua kita lupa kalau anaknya belum bisa baca Al-Quran, ini beban, ini dosa bagi orang tua. Kalau anaknya tidak memahami ilmu agama dengan benar, ini pun beban, ini pun dosa bagi orang tua. Maka dari itu dia hadir ke majelis ilmu. Dia duduk seperti kita saat ini membaca sholawat. Dia kumpul bersama orang-orang saleh dan dia berguru kepada guru yang bersambung dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Sebagaimana kita duduk bersama di tempat ini, kita berguru kepada beliau, Habibana Zajjah Idrus, sanadnya, keilmuannya, dan darahnya menyambung dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Ini semuanya menjadikan salah satu kita yang menyempurnakan dulu yang belum sempat disempurnakan orang tua atas kita. Kita yang di sini belum bisa baca Al-Quran,
kita di sini yang belum paham ilmu agama, tapi duduknya di sini diingatkan oleh kita semuanya, ya Allah, hadirnya aku, duduknya aku di tempat ini untuk menyempurnakan tanggung jawab orang tua sebagai orang tuaku mendidikku, untuk tidak engkau bebani dia dengan kesalahan dan dosa, apalagi dia sudah meninggal dunia. Kami tidak mau ya Rabb orang tua kami disiksa. Kami tidak mau ya Rabb orang tua kami diazab di alam kubur gara-gara kami yang tidak memahami ilmu agama, yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum menjadi ahli ibadah. Maka kami di sini yang salah satunya adalah untuk menyempurnakan tanggung jawab orang tua kami. Maka dari itu, setelah dia duduk di majlis seperti ini, dia pulang dengan lelahnya, lalu dia tertidur. Dan dia bermimpi kedua kalinya, dan mimpi itu berbeda dengan mimpi yang pertama. Orang tuanya berpakaian putih, rapi, dan dia tersenyum dengan anaknya. Dan dia mengatakan seakan orang tua ini berterima kasih kepada anaknya telah menyelamatkan dari dosa, dari adab di alam kubur yang tiada henti. Allah adab dan hinakan orang tua bukan karena dosanya, tapi karena dosa dia atas tanggung jawab yang tidak dilakukan, yaitu mendidik anak sebagaimana anak yang diperintahkan oleh Allah. Didik anakmu untuk kenal dengan Allah, didik anakmu untuk kenal dengan Rasulullah, didik anakmu sampai dia bisa baca Al-Quran, sampai dia paham ilmu agama. Karena penyesalan orang tua nanti kalau sudah masuk kubur adalah mereka orang tua yang hanya fokus dengan sekolah, yang hanya fokus dengan prestasi, sedangkan dia belum jadi anak yang saleh. Wal waladu salih yad'u, dan anak saleh itu adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Maka kita doakan juga orang tua kita di sini, semoga Allah ampuni dosanya. Maka poinnya adalah cari guru, duduk di majelis ilmu yang guru kita bersambung memiliki hubungan yang jelas dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hati-hati, jangan cari guru yang bersambung, yang tidak jelas, meskipun dia bisa bahasa semut, meskipun dia bisa dikatakan kenal sama munkar wa nakir. Ya, hati-hati. Kalau sambungannya gurunya kepada orang-orang seperti ini, meskipun kata dia kenal, apa kata saya nanti saya menjaga gawangnya, saya yang akan lapor sama munkar wa nakir, bukan munkar wa nakir, munkar wa nakir. Hati-hati orang-orang seperti ini. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang gak jelas seperti ini, udah orang tua kita punya beban dulunya tidak menjadikan kita ahli ibadah, kok kita duduk dengan ahli dolalah, maka ini akan menambah beban bagi orang tua, dosa orang tua kita. Hati-hati, maka kita harus bisa memilih guru siapa yang harus kita berguru kepadanya, majelis ilmu yang bagaimana kita duduk bersama mereka, orang-orang yang bisa menyelamatkan kita, orang tua kita, keluarga kita. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, sebagai Allah kumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang diridhoi oleh Allah, Raudhah Jaliyatul Jinan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى الله يا الله Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah, atas undangan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in serta seluruh umat yang beragama. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf kepada para habaib, para alim ulama yang hadir di tempat ini, karena saya hanya sekedar melaksanakan pesan dari beliau. Sebetulnya tidak pantas untuk berbicara di depan para habaib serta para ulama. Tapi sedikit saja mari kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur
merasa bangga, merasa berbahagia. Kita bisa duduk bersama-sama, berkumpul di tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena saya ingat salah satu pesan junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bisaid salah seorang lagi." Wahai Ali, orang yang bahagia itu 3 cirinya, tandanya 3. Kita semua sepakat ingin hidup ini bahagia. Kita sepakat di dunia dan di akhirat ingin bahagia. Dan sudah jelas manusia nanti kelak di akhirat hanya terbagi 2, sa'idun wa syaqiyun. Hanya 2, orang sa'id, orang yang berbahagia, selamat, sukses, dan orang yang syaqi, artinya orang menderita, yang rugi, yang celaka. Nah, kemudian itulah yang saya sampaikan seperti ini. Yang pertama kata junjungan kita, pesan yang sangat istimewa, karena beliau adalah menantunya, beliau adalah keponakannya. Jadi pesan ini betul-betul teristimewa. Kata beliau kepada menantunya, "Ya Ali, bisaid salah seorang lagi." Bagi orang yang bahagia itu tandanya 3. Yang pertama, al-aklu minal halal, makanan yang halal. Yakin dijamin orang yang makanan yang halal, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya barokah. Keluarganya pun insya Allah barokah. Yang kedua, as-sholatul azimah, yaitu senantiasa sholat berjamaah bersama imam. Yang ketiga yang akan terangkan sedikit sama saya, yaitu kata Rasulullah SAW, mujalasatul ulama. Ciri jelema bahagia, senang, sukses dunia akhirat nyata mujalasatul ulama, sok daek kumpul ngadiung jeung ulama, sok babarengan jeung ulama. Nah, ini kebahagiaan buat kita. Masalah aklul halal tidak tahu saya. Masalah sholat berjamaah, mari kita sama-sama berjuang untuk bisa sholat berjamaah. Yang ini yang harus kita syukuri. Kesyukuran yang luar biasa, yang mana ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Allah berikan harta man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan kekayaan man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dapat jabatan, Allah berikan kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Allah berikan harta kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Tetapi masalah iman, masalah agama, ketaatan bisa berkumpul dengan ulama, ini adalah hanya dipilih oleh Allah bagi orang-orang manjuhib saja, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita sama-sama terus bersyukur pada Allah karena kita bisa berkumpul dengan para ulama. Alhamdulillah. Yang bahayanya apa kalau kita jangan kumpul dengan ulama? Sama persis pesan junjungan kita juga pada Sayyidina Ali, "Idza matu 'alal mu'minina arba'una yauman wa lam yujalis ulama." Apabila seseorang selama 40 hari, lewat masa 40 hari tidak pernah berkumpul dengan ulama, tidak pernah bergaul dengan ulama, qasabahu hatinya. Tahu gitu. Ya, 40 poin bertanggung dengan ulama, 40 poin bergaul dengan kiai, masya Allah, bahaya, keras hatinya. Kenapa? Inna abadal qulub illallah al-qalbul qasim. Hati yang jauh dari Allah adalah hati yang keras. 40 hari, alhamdulillah. Bapak-bapak hari ini yang berbahagia, saya malu juga. Berapa bulan nggak hati sama, masya Allah, malu sama guru saya, masya Allah. Ya, 40 hari akan dengan ulama. Kok sangat keras hati kita. Yang lebih bahaya lagi, ketika seseorang 40 hari tidak bertemu dengan ulama, tidak bergaul dengan ulama, tidak pernah bersandingan dengan ulama, wajah sarau ala kabair, dia berani melakukan dosa besar gara-gara jauh dengan ulama. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah. Barangkali mohon maaf yang saya muliakan dan cintai, hanya itu saja yang disampaikan, bukan tidak banyak, tetapi saya malu di depan para habaib dan para ulama untuk berbicara. Karena satu saya hanya sebagai ngaji, ya di rumah cuma ngajar ngaji. Kalau udah selama, kalau sudah mau begini ya, kaku lah, nervous. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, masih ada beberapa ulama, masih ada waktu. Kita minta kepada Ustaz Ahmad memberikan sedikit mau'izah hasanah. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat. Alhamdulillah, kurang sami-sami sadayana bersyukur ke Allah karena segala nikmat yang pantas dipaparkan kepada saya, terutama nikmat Allah, iman Islam, pokok nikmat sehat badan. Ada mudah-mudahan orang-orang sadayana di paparinan keimanan keislaman itu, di paparinan iman anu sampurna jadi golongan Allah hamba anu selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga beserta salam mudah-mudahan ditetapkan bagi junjungan orang sadaya, Nabi anu paling mulia, Nabi paling agung, Nabi paling suci, Nabi paling istimewa, Nabi paling nyaman ke orang sadaya, Nabi junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kasadaya pun mardikna, kasadaya sahabatna, kasadaya tabi'in atba'u tabi'in, muslimin muslimat, mukminin mukminat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para bapak kali para ibu, para pemuda kali para pemudi, para santri kali para kiai, pemburu khusus para guru-guru yang sadaya, para habaib anu nampak di payungan urang sadayana, hormatan urang sadaya, muliakeun urang sadaya, agungkeun urang sadaya, gunakeun urang sadaya, tur anu diharap urang sadaya ngandungan. Jamaah rahimakumullah, urang sadayana ngadungan ka Allah, mudah-mudahan kumpul ngariungna dina ieu tempat sing samobil satu dua. Amin. Supirna pangersa habib, nya samobil nya satu dua, otomatis bakal kempel di tempat tujuan. Sanajan samobil tapi itu satu tujuan. Contoh naik bus, supirna pangersa habib, jalanan ka dieu ka Cianjur, hiji lungsurna di Cipatat, hiji lungsurna di Raja Mandala, hiji lungsurna Ciranjang, hiji lungsurna di Cipanas, di itu di Bogor. Kali itu kumpul mah di itu. Sanajan sabus ke satu tujuan mah kumpul. Ayo mah beda mobil tapi satu tujuan, tujuan anak satu istiqlal. Beda kendaraan kumpul mah. Urang sadayana berharap mudah-mudahan satu mobil satu tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang kita satu mobil nanti supirna pengusaha. Rek bicara karena kasyafaat junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten hari rangsana bingah henteu atau henteu. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah.
Di ayat tadi dina mukadimah disebutkeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Umpama urang rumaos jadi jalma anu bodoh, rumaos jalma anu eueuh kanyaho, wajahna urang sadayana kedah daek tatanya. Nanyana ulah ka saha tapi kedah ka ahlina, ahla dzikri. Dina tafsir Jalalain dzikri dinya bimana ilmu. Ayeuna urang sadaya hayang terang ilmu fikih muka Al-Qur'an di mana buktina rukun salat ayat 17 moal bukti. Boga anggapan comro tina sampo di teteangan comro di kebon sampo. Tapi moal bejana cenah ge comro teh tina sampo kebon sampo diacak-acak. Di mana ieu comro teh cenah? Kelo ngajaran teh sudah majarkeun comro tina sampo. Di teteangan sakebon sampo di ida. Euy diacak hamilo atuh. Dengan sabco bromah katukangna ka ahlina. Begitu kok di mana tukang coro ieu di dieu. Aya coro sakumaha. Dan dina ahlina geus aya. Geus teu kudu ka urang teu kudu neangan dina Al-Qur'an geus dipesek ku para ulama. Ahli fikihna aya, ahli tauhidna aya, ahli tasawufna aya. Laras teu. Nah, itu sih kuring bae itu malas kira-kira kalau menanyakeun dangdut kudu ka saha. Nanya dangdut kudu ka saha? Karajana. Nanya dangdut kudu ka saha? Karajaan sama dangdut. Terus teu. Nanya dangdut kudu karajana, raja dangdut. Ayeuna raja dangdut berkiprah di luar ahlina. Mojo kuno sopi hari kumain dulu apa raja dangdut atuh. Lain raja nasa. Tapi nyamuk atuh. Ya, laras teh. Kaji teh heudan hari zaman atuh ya Allah aya zaman. Kudu lagi ditanyakeun teh ka ahlina. Gus aya ahlina saha. Gus aya ahli urang mah karek jadi ahli hak lah. Pakai kata dulu. Kita mau bersyukur biasa kumpul saya lupa sama ya Allah. Pengalaman simpul itu kalau dulu waktu semangat sahabat di penjara. Simpul ini seperti sumber terakhir soal jadi kamu. Ya Allah, aku dicinta keluarga. Ya Allah, wah, berlah matinya. Begitu keluar hari ini, seminggu kemudian buka satu aja, tiba-tiba ayo cepat itu, kamu suruh kali kapal sahabat. Begitu kok serang kapal sahabat, saya nggak bisa bicara, menangis biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi sana tenaga dokter habis sana. Oh ini cibungku terus habis di dokter. Ini dua tadi. Tapi dua sudah setiap tinggal itu sampai 3 kali tanpa meminta, tanpa berpesan harus bertemu dengan Habib itu lewat siapa? Semata-mata maklum minallah. Karena apa? Ya Allah, setiap mandang habaib subhanallah angkatinya sehingga kami sendiri mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dina sholat. Kata itu domirna muhotob teh man hadaro amamaka jalma anu aya harupun anjeun ori nabina dilindungi Madinah. Ari nyebutna domirna muhotob untuk assalamu alaihi itu, tapi assalamu alaika di depanmu dipandang satu-satunya habaib, dipandang wajah, diingat-ingat Habib begitu mengucapkan assalamu alaika karena teringat
jangankan ilmunya, sekalipun darahnya mereka ittisal kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang tinggal syukurna, tinggal akhirna, tinggal alhamdulillahna ayat payunan manten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 menit pada Ustaz Ali untuk menyampaikan sedikit. Insyaallah, mesti langsung makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Segenap para nabi dan para ulama, para guru-guru mulia, dan juga ibu bapak sekalian, jemaah majelis taklim yang berbahagia. Semoga kita semua hadir di majelis ini diberikan istiqomah untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan, istiqomah untuk selalu hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis yang baik bersama guru kita tercinta Habibana Al-Habib Zaki Al-Idrus. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat dan stamina rohani, dan semua keluarga diberikan kebaikan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu wujud ketika kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita anggota tubuh kita dihadirkan di tempat-tempat yang baik. Ini adalah majlis taklim yang baik, ini adalah majlis ilmu yang baik. InsyaAllah hadirnya kita di tempat ini, InsyaAllah hadir dalam kebaikan. Dan ini adalah salah satu wujud mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa agung, sungguh luar biasa banyak, sungguh luar biasa. Kalau kita menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Adapun nikmat yang paling utama, adapun nikmat yang paling agung selain daripada itu adalah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, an-ni'amu sittatu asya. Nikmat itu diantaranya yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 nikmat. Apa di antaranya? Yang pertama adalah nikmatul Islam, wa nikmatul iman, wa nikmatul ihsan. Iman, Islam dan ihsan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, itu adalah nikmat yang paling pokok, nikmat yang paling utama, yang mana kita harus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan membawa Islam. Semoga kita wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam dan ihsan. Semoga kita wafat dalam wafat husnul khatimah. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, karena Islam adalah nikmat terbesar, nikmat yang teragung, maka kita harus akui tiada agama yang Allah benarkan, tiada agama yang paling benar kecuali adalah agama Islam. Mohon maaf untuk saya pribadi, Islam adalah is the best. Islam adalah agama. Selain daripada agama, mohon maaf, selain daripada Islam, saya tidak menganggap bahwa itu adalah agama.
Jadi kita akui. Untuk apa? Supaya itikat kita ini benar-benar itikat yang sah. Karena orang yang beragama Islam harus diakui bahwa Islam ada selain agama. Selain Islam, mohon maaf, saya tidak menganggap bahwa itu adalah agama. Cukup seperti itu. Untuk mengislahkan hati kita, untuk mengislahkan jiwa raga kita. Lalu yang kedua, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah nikmat pemberian Allah yang sungguh luar biasa agung dan mulia. Tidak kitab yang benar kecuali Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wal Injil. Dalam Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian beriman mengamalkan Al-Quran sama dengan beriman dan mengamalkan kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Insya Allah, yuk jadikan Quran sebagai imam kita. Lalu yang ketiga, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita diberikan seorang nabi yang agung, seorang nabi yang mulia, yaitu nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita mengajarkan kepada kita, adibu auladakum ala sarasi hisalin. Ajarkanlah anak-anak kalian dengan 3 hal. Hubbi nabiyikum, agar anak kalian supaya mencintai nabinya. Wa ahli baitihi, yang kedua, ajarkan anak-anak kalian supaya cinta terhadap ahli baitnya. Ahli baitnya di sini adalah para habaib. Dan alhamdulillah kita bersama dengan guru kita yang mulia Habibana Zaki Al-Idrus. Yuk kita sama-sama bareng dengan beliau. Semoga beliau bisa menghantarkan kita ke datuknya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qira'atil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dinillah yauma la dilla illa dilluh. Yang ketiga, ajarkanlah anak-anak kalian untuk supaya memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tahu tentang isi kandungan Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang hafalkan Al-Quran akan berada dalam sebuah perlindungan. Tidak ada perlindungan di yaumil akhir kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahkan Al-Quranul Karim. Yang keempat, ibu bapak sekalian, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat jasmani dan sehat rohani. Kita ini alhamdulillah dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Makanya makan juga ada makanan jasmani dan agar ada juga makanan rohani. Makanan jasmani insya Allah sebentar lagi ada nasi kebuli ya. Nah, makanan rohaninya ngaji. Makanan rohaninya adalah ngaji. Maka antara ngaji dan ngejo itu harus seimbang. Karena kalau ngaji wae ke ngejo mah lapar. Lamun ngejo wae tara daek ngaji, sasar tara ngaji tara ngejo. Tuh, jadi seimbangkan jasmani dan rohani. Makanan jasmani adalah makanan yaitu berupa nasi, otak-otak, setiap ceker. Eta makanan jasmani. Makanan rohani belum daeng ngaji. Sampai kapan Kang Haji Ali saya ngaji? Sampai prenejo. Jadi ngaji teh tapi gegap prenge. Saiki urang ngejo kene mah ulah preng ngaji. Ari prengejo teh iraha di mana urang tos terang di pakuburan berarti prengejo. Jadi ulah preng ngaji jeung prenge ngomong. Gitu. Ulah preng ngaji jeung prenge itu yang ketiga adalah
sehat jasmani, sehat rohani. Yang ketiga, yang keempat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang kelima, nikmat yang terbesar kata Sayyidina Ali, yang kelima adalah terhindar dari meminta-minta. Jadi kita alhamdulillah terhindar tarapun KPK batu, syukur luar biasa, itu nikmat. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pada ngadapat samoge menimen panggilan nasi kata tangga. Rek nyayur oge tapi kamen tahula cai kata tangga. Saya nama konggunta benta. Nah ini terhindar dari meminta-minta kepada makhluk adalah sebuah nikmat yang terbesar. Terakhir yang keenam, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terhindar dari maksiat kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini hingga siang ini kita berada di majlis taklim dan insya Allah ini ada tempat baik, adalah amalan yang baik. Kita terhindar dari maksiat kepada Allah adalah merupakan sebuah nikmat yang terbesar. Satu, nikmat iman Islam dan ihsan. Dua, nikmat mendapatkan Al-Quran. Ketiga, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus nabinya adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah nikmat jasmani dan rohani, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelimanya nikmat terhindar dari meminta-minta kepada makhluk. Dan yang keenam adalah nikmat ketika kita terhindar dari maksiat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الذكر من دار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وبإلمه محمودا وأن يكتب عملي بعمل مقبولا وتوجه من توجهة الخالصة صلة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه عمل فتعود ظاهرا وعلى فتية الحق الحرب المتغيى من قوة الغامرة نتوجه إليك نسر وسعيد سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد رسالة العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصحف الأمانة وحمد الدين وحامل رواية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن كل بعدها قاسم ذلك به بارك وسلم وشير شريك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى الحضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نكبر إليك جاءة النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. أكل إذنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايته وتفضلنا بجميع أطوارنا وتكلفتنا بجميع الرعاية وحسين وقايته وتبلغنا من شر القرب إليك وإلى عدل بغاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدى هذا الحبيب من الحاضرين وبالطرائق اتباعه من السالكين ولهديك وهدي من المعدين ولأهديك من الحافظين. اللهم إنا لا نطمع برحمتك خاصة ولا تحرمنا وذلنا جملة هي واصلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مسلمين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيئات والسائلة بما سأل ومعاملة بما عمل وتجعلنا من نصر هذا الحبيب وما تراه وعلى وتعالى وبركة وشرف وجه مولاتنا ووالدينا وأهلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
إذا الوجهات بعد رواية تجد الجهاد من الأمر منشورا ومعرفة الإسلام لمن بها الأمور ومعنى وزورا واكشف اللهم كربة المكروبين وافتيان المدينين واغفر للمذنبين وتكبر توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واغفر لنا بالتحميد جميع نواحي والأخبار وأعيذ بالتأكيد من يديك ونسل على والدينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بسمعتنا من جميع البلايا وبعز المدين من الذنوب والخطايا وأعلمنا بعمل بطاعتك وصدقك بخدمتك الغائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الزاق والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Jazakumullah khairan. Ucapan terima kasih kami kepada semua para habaib, para kiai, para kapolsek yang hadir pada siang hari ini semuanya. Semua jemaah yang hadir pada siang hari ini, ucapan kami jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dengan tenaga, pikiran maupun materi apapun yang kalian keluarkan, baik pun tenaga yang kalian kontribusikan untuk acara yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibunya, baik bagian konsumsinya, baik bagian yang pasang baliho, umpul-umpul, semuanya santri-santrinya, santriwati yang banyak membantu kita untuk mewujudkan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan segala jerih payah kalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saatnya untuk kita mengatur dulu. InsyaAllah panitia akan memberikan sedikit hidangan. Mungkin bulanan, nanti di atas Muhammadiyah insyaAllah cukup. Untuk Bapak, Kiai, Ajma, para ulama, mangga di Bumi Hadir. Silakan untuk panitia dari